Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan untuk asas di tipikal soal yang kedua, terdiri dari 4 bab. Itu yang pertama adalah bilangan, kemudian aritmatika sosial, perbandingan, dan juga aljabar. Mungkin untuk perbandingan dan aljabar kalian sudah pelajari di video yang pertama, boleh untuk kalian skip. Untuk yang bilangan dan juga aritmatika sosial mohon dipelajari dan diperhatikan dengan benar. Nomor 1, urutan bilangan bulat 17 minus 15, 0 min 12 dari terbesar ke yang terkecil adalah, berarti kalian urutkan. Di sini kunci jawabannya yang C. Kalian urutkan, di sini ada dari yang terbesar. Terbesar di sini adalah 17. Kemudian 0 ya. Setelah itu semakin besar angkanya untuk bilangan negatif berarti semakin kecil nilainya. Berarti antara minus 15 dengan minus 12 itu lebih besar minus 12. Kemudian minus 15. Ya, jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar adalah, nah ini juga sama ya. Minus 11 apakah betul lebih besar daripada minus 8? Salah ya, tadi semakin besar angkanya, bilangan negatif itu semakin kecil nilainya. Berarti yang nomor 1 salah. Nomor 2, minus 2 kurang dari 1. Ya, betul. Nomor 3, minus 6 kurang dari minus 4. Semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya, ya betul. Berarti jawabannya yang nomor 2 dan 3, yang C. Nomor 3, dalam kompetisi matematika yang terdiri dari 50 soal, peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban yang benar, dan min 2 untuk jawaban yang salah, skor minus 1 untuk jawaban yang tidak dijawab. Ya, untuk soal yang tidak dijawab. Jika Azam menjawab 40 soal, dan benarnya 35 soal, maka skor yang diperoleh Azam adalah ya. Kita lihat di sini untuk soal ada 50. Soalnya 50. Kemudian yang dijawab 40. Dijawab 40. Berarti yang tidak dijawab adalah 10 gitu ya. Nah, untuk soal yang dijawab oleh Azam itu benarnya 35 dari 40 soal. Azam itu benar 35 soal. Ya. Maka kalau dari 40 soal dijawab, 35 soal benar, maka salahnya adalah 5 soal. Nah, yang tidak dijawab 10, kalau di total benar 50. Sekarang kita lihat skornya. Untuk tidak dijawab adalah minus 1 ya. Tidak dijawab itu minus 1, berarti dikali min 1. Untuk yang benar itu skornya adalah 4 ya. Berarti ini dikali 4. Nah, untuk yang salah jawabannya, maka skornya adalah minus 2. Berarti ini dikali minus 2. Maka kita jumlahkan hasilnya. 10 dikali min 1 adalah minus 10. 35 dikali 4 adalah 5 kali 4 20. Simpen 2. 3 kali 4 12. Tambah 2 14. 140. Yang ini 5 kali minus 2. Berarti minus 10. Nah, kita jumlahkan. Min 10 ditambah 140 min 10 lagi atau dikurang 10 lagi. Kita bisa baca min 10 min 10 jadinya minus 20. Minus 20 plus 140 begitu ya. Utang 20 bayarnya 140. Maka kelebihan 120. Maka inilah skornya yang B. Nomor 4. Operasi alfa berarti
kalikan bilangan pertama dengan 3 kali bilangan kedua. Nah, di sini ada 3 dan 6. 3 adalah bilangan pertama, 6 adalah bilangan kedua. Ya. Kalimatnya kalikan bilangan pertama, berarti bilangan pertamanya 3, berarti kalikan si 3 dengan 3 kali bilangan kedua, dengan dikali 3 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah 6, ya. Kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Berarti hasil dari perkalian ini ditambah bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah 6. Berarti 3 dikali 3, 9, 9 dikali 6, 54, ditambah 6 sama dengan 60. Maka jawabannya yang A. Nomor 5. Suhu ruangan awalnya 23 derajat Celcius. Awalnya 23. Siang hari suhunya naik. Naik berarti ditambah, ya, ditambah 10 derajat. Hingga malam hari turun lagi, berarti dikurang, ya, dikurang 3 derajat. Nah, sekarang maka suhu ruangan tersebut pada malam hari adalah berarti selesai dikurangi, ya. 23 ditambah 10 adalah 33. 33 dikurang 3 sama dengan 30. Jawabannya yang B. Nomor 6. Diva memiliki 10 pensil warna-warni. 4 diantaranya adalah pensil berwarna merah. Persentase pensil merah adalah, berarti kita lihat merah berjumlah 4. Keseluruhan pensil ada 10. Berarti kalau kita cari berapa persen merahnya, berarti 4 dari 10 dikalikan 100 karena dikonversi. Kita bagi, nolnya boleh dicoret, 4 dikali 10, 40. Jawabannya A. Nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, bruto, apakah betul neto ditambah tara? Bruto itu adalah berat kotor keseluruhan. Bruto itu terdiri dari neto dan tara. Ya. Berarti kalau mencari neto, bruto yang terbesar ini menjadi pengurangnya. Bruto dikurang tara. Kalau mencari tara, berarti bruto kita kurang dengan neto. Ya. Nah, di sini bruto sama dengan neto ditambah tara. Ada? Ya, nomor 2. Kemudian neto adalah bruto dikurang tara. Nomor 3. Ya. Jadi jawabannya hanyalah yang 2 dan 3, yang C. Nomor 8. Suatu barang mempunyai bruto 50 kg. Bruto 50 kg. Dan tara 0,50 atau 0,5 kg. Berapakah netonya? Ya, satuannya sudah sama-sama kilogram, maka tinggal dikurang saja bruto dikurangi tara, yaitu 50 dikurang 0,05. Ya. Caranya 50 dikurang 0,5. Ya. 0,5. Nah, ini kita berikan tambahan koma 0 untuk membantu perhitungan. 10 dikurang 5 itu 5. Di sini sudah digunakan, tinggal 9 kurang 0,9, maka ini tersisa 4. Maka jawabannya 49,5 kg. Yang A.
Nomor 9. Parifai membeli 5 karung beras dengan bruto 100 kg per karung. Berarti ini bruto sama dengan 100 kg untuk 1 karung. Ya. Dan 1 karung itu tertulis tara 2%. Tara sama dengan 2%. Ini hitungan 1 karung. Nah, karena bruto dan tara belum memiliki satuan yang sama, ini kilogram, ini persen, maka kita cari dulu tara dalam kilogram, yaitu 2% atau 2/100 dari 100 kg. Nah, kita coret ya, hasilnya 2 kg. Nah, maka sekarang sudah sama satuannya, kilogram dan kilogram. Ditanya neto, neto hasil pengurangan dari bruto dengan tara. Berarti neto sama dengan bruto dikurang tara. Brutonya 100, taranya 2, berarti 98 kg nih netonya. Ini adalah neto 1 karung ya. Nah, kalau ditanya 5 karung, berarti untuk 5 karung neto keseluruhannya adalah 5 dikalikan 98, maka jawabannya 490 kg. Nomor 10. Diketahui sekarung terigu memiliki bruto 50 kg. Bruto sama dengan 50 kg dan neto sama dengan 48,005 kg. Tara tepung terigu tersebut adalah tara sama dengan bruto dikurangi neto. Nah, di sini udah sama-sama kilogram, berarti tinggal dikurangi 50 dikurang 48,05. 50 dikurang 48,05 ya. Kurangi 10 dikurang 5, 5. Ini tinggal 9 turun jadi 9. 9 dikurang 8, 1. 5 dikurang 5 sudah habis ya, karena sudah digunakan di depannya dipinjam 1, jadinya tinggal 4. Maka jawabannya adalah 1,95 kg. Nomor 11. Dalam kegiatan jual beli barang terdapat istilah harga beli, harga jual, untung dan rugi. Seorang pedagang mengalami kerugian apabila dia rugi kalau harga yang dia jual itu lebih murah daripada waktu membelinya. Berarti di sini kalau dilihat harga beli apakah lebih besar dari harga jual? Ya. Jadi pada saat membeli lebih mahal daripada waktu menjual. Nomor 12. Seorang pedagang membeli 1 lusin buku tulis seharga 60.000. 1 lusin adalah 12 barang. Harganya 60.000. Lalu dijual dengan harga 6.000 per buku. Nah, berarti kita lihat dulu harga 1 buku waktu membeli berapa. Ini waktu kita membeli. Ya. 60.000 dibagi 12. Karena 60.000 itu adalah untuk 12 buku. Berarti kalau untuk 1 bukunya dibagi 12. 60 dibagi 12 adalah 5. Ya, tambahin oleh 3. 5.000. Kalau dijual dengan harga 6.000, dijual 6.000, maka mendapatkan keuntungan sebanyak 1.000 rupiah. Karena yang dijual adalah 1 lusin, berarti untung untuk 1 lusin adalah 12 dikali 1.000, yaitu
12.000. Maka dia mengalami untung sebanyak 12.000. Nomor 13. Harga pembelian 10 buku tulis adalah 60.000. Oke, 10 buku harganya 60.000. Karena sedang mengadakan cuci gudang, maka buku tulis tersebut dijual seharga 4.000. Nah, ini tadinya membeli ya, harga belinya, kemudian dijual dengan harga 4.000 rupiah. Kita akan lihat untung atau rugi dari sini. Untuk 10 buku harganya 60.000, berarti satu buku adalah 60.000 dibagi 10. Hasilnya 6.000 rupiah. Karena dijual, ini harga beli ya, karena dijual dengan harga 4.000, berarti harga jualnya lebih murah. Dia mengalami kerugian sebesar 2.000 rupiah. Nah, karena yang dibeli buku tulisnya ada 10, berarti dia rugi 10 buku. 2.000 dikali 10, yaitu 20.000 rupiah. Jawabannya yang D. Nomor 14. Grace membeli sebuah mesin cuci dengan harga 4 juta rupiah. Membeli dengan harga 4 juta. Dan mendapatkan diskon 10%. Artinya potongan harganya 10%, yang dibayar dari 100% hanya 90%. Maka kita cukup hitung yang dibayar saja. Berarti 90 per 100 dikali 4 juta. Coret, coret. 9 kali 4, 36. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya 3.600.000 rupiah yang harus dibayar oleh Grace. Nomor 15. Pak Salim meminjam uang di bank sebesar 6 juta rupiah. Berarti kalau masuk kategori bunga, ini modalnya 6 juta. Untuk persennya adalah 12% per tahun. Besar bunga yang harus dibayar Pak Salim kalau meminjamnya 5 bulan, berarti N 5 bulan. Karena N itu waktu. Berapa besar yang harus dibayar untuk bunganya. Nah, rumus bunga adalah N per 12 atau persentase per tahun dikali waktu T. N per 12 itu waktu ya. Waktu per tahun dikali persen P per 100 dikali M modalnya. Berarti B sama dengan 5 per 12 dikali 12 per 100 dikali M-nya 6 juta. Boleh kita coret 12 dengan 12, 600 dengan 100, maka tinggal 60.000. 5 dikali 60.000. B sama dengan 300.000 rupiah. Berarti bunganya adalah A, 300.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke nomor 16.
Pak Salim meminjam uang di bank sebesar 6 juta rupiah. Berarti pinjaman ini dinamakan modal, ya. Modalnya 6 juta rupiah. Nanti kita lihat rumus bunganya. Dengan bunga prosentase 12% per tahun, berarti P sama dengan 12%. Besar bunga yang harus dibayar oleh Pak Salim selama dia meminjam 5 bulan adalah, berarti waktunya atau N-nya adalah 5 bulan. Nah, di sini yang ditanya adalah besar bunga. Berarti kita hanya menggunakan rumus bunga untuk menghitungnya. Rumus bunga itu dikalikan semua nih angka ini. Ya, persen bunga sama waktunya dikalikan. Caranya bagaimana? Waktu dulu. N per 12 karena dihitungnya per tahun, jadi per 12 dikali persentase P per 100. Kenapa per 100? Karena persen itu maksimal 100 dikali modalnya yaitu 6 juta, maka B sama dengan B atau bunga sama dengan 5 per 12 dikali 12 per 100 dikali 6 juta. Oke, hitung 12 bagi 12, 100 bagi 100. Habis ya, tinggal bagian atas. Maka B sama dengan 5 dikali 6, 30. Tambahkan nolnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Maka bunganya adalah 300.000 rupiah. Yang A. Nomor 17. Sama ya. Alif menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah, berarti modal kita adalah 2 juta rupiah. Modal Alif 2 juta rupiah. Setelah 6 bulan, nah berarti waktunya ini 6 bulan. Uangnya menjadi modal plus bunga, berarti menjadi 2.080.000 rupiah. Karena kalau kita menabung 2 juta di tabungan celengan ya, celengan ayam, biasanya 2 juta ditabung ya ngambilnya 2 juta gitu pada saat dipecahkan. Tapi di bank itu bisa menjadi 2.080.000. Ada kelebihan 80.000. Dari awalnya 2 juta jadi 2.080.000. Nah, kelebihan ini namanya bunga. Nah, berarti di sini diketahui bunganya. Ya, yang ditanyakan adalah suku bunga. Suku bunga bank berarti persentase. Ya, gunakan rumus bunga. B sama dengan N per 12 dikali persentase per 100 dikali modalnya. Ya. Maka N-nya tidak ada, N-nya 6 bulan. 6 per 12 dikali persennya tidak ada, ditanyakan, dibagi 100 dikali modal tabungan awal. Tabungan awalnya 2 juta, bunganya 80.000. Nanti ini yang akan kita putar ya. Nah, sekarang kita bagi dulu yang ruas kanan sama dengan 100, 100. Habis ya. 6 sama 12 kalau dibagi, sama-sama dibagi 6. Ini 1, ini 2. Kemudian 2 bisa dibagi dengan 2. Habis nih yang sebelah kanan, tinggal 80.000 sama dengan, nah ini tinggal 0 4 nih, berarti 10.000 ya, 10.000 kali P. Bagaimana mendapatkan P? Kita tinggal putar, hilangkan si 10.000-nya. Caranya berarti 10.000 bagi juga dengan 10.000 ya, supaya nanti tinggal tersisa P. Nah, sebelah kiri ada 80.000 ikut terimbas dibagi 10.000. Maka seolah-olah pindah ruas ya. 80.000 dibagi 10.000, maka hasilnya 8. Artinya persen bunga atau suku bunganya adalah 8%. Jawabannya yang A. Nomor 18. Siti menabung di bank ya, sebesar 250.000 rupiah ya, di sebuah bank.
Dan bank memberikan suku bunga 80%. Berarti modalnya adalah 250.000. Kemudian suku bunganya atau persennya adalah 18% gitu ya. Dan besar tabungan Sarah sekarang adalah 280.000. Nah, berarti modal ditambah bunga itu menjadi 280.000. Artinya ada kelebihan sebesar 30.000 ya. Dari 250 menjadi 280. Ini adalah bunganya. Nah, kita punya bunga, modal, dan persen. Maka yang ditanya adalah lama waktu menabung. Oke. Rumus bunga tetap dipakai. B sama dengan P per 100 dikali N per 12 dikali modalnya. Bunganya adalah 30.000. Persennya adalah 18 per 100 dikali N per 12 karena yang ditanya adalah waktunya, dikali modalnya yaitu 250.000. Sekarang kita hitung 100 dengan 25. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 25. Ya, ini 1, ini 4. Boleh ya seperti itu. Kemudian ini 100 nih Ibu hitungnya. 100 dibagi 4 lagi. Nah, 25-nya di sini ya. Kemudian 18 sama 12 sama-sama dibagi 2. Yang ini 9, yang ini 6 ya. Kemudian sama-sama dibagi 3 bisa. Yang ini 3, yang ini 2. Nah, tinggal 2.500 dibagi 2 dikali 3. Berarti kalau kita susun 30.000 sama dengan 2.500 dikali 3 yaitu ini ya, 3 dikali 2.500 kali N. N kali 3 kali 2.500 dibagi 2. Nah, ini bisa kita kalikan ke sini. Jadinya 60.000 sama dengan 2.500 dikali 3 itu adalah, coba 25 dikali 3 15, 75 ya. Ya 75. Berarti 7.500 nih. N dikali 7.500. Ya udah, ini dibagi 7.500 dibagi 7.500. Coret-coret tinggal N ya. Ini nolnya dicoret, berarti 600 dibagi 75 yaitu 8 bulan. Ya, yaitu 8. Maka jawabannya adalah D, 8 bulan. Nomor 19, ayah membeli sepeda listrik seharga 2 juta. Ini harganya 2 juta. Kemudian kena pajak nih. Pajak. Nah, kalau pajak berarti ketambahan harganya 15%. Jadi bukan 2 juta yang dia bayar, tapi 2 juta plus 15%. Kalau ditanya berapa harga yang harus dibayar, ini dia membeli sepeda listrik ya tadi. Maka kita cari 15% dari 2 juta adalah 15 per 100 dikali 2 juta. Coret aja nih, nolnya 2. Ya, tinggal 15 kali 2 yaitu 30. Nah, tambahkan nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti pajaknya, nah ini pajaknya adalah 300.000 ya. Nah, kalau pajaknya 300.000 sedangkan harganya 2 juta, maka harga yang harus dibayar adalah 2 juta. Maka harga yang harus dibayar adalah 2 juta ditambah 300.000 ya. Maka hasilnya 2.300.000
rupiah. C. Nomor 20. Seorang karyawan swasta mendapat gaji sebesar 10 juta. Ini gaji biasanya orang. Kalau gajian sering kena pajak ya. 10 juta. Ya, karena kita sebagai masyarakat Indonesia harus bayar pajak ya. Jika besar pajak penghasilannya adalah 5%, nah ini pajaknya 5%. Nah, maka gaji yang diterima karyawan berapa? Berarti gajinya akan lebih kecil karena setelah dia dapat, kemudian dia keluarkan 15%. Pertanyaannya, 15% itu berapa rupiah? Berarti kita hitung 5/100 dikali 10 juta. Ya, coret. Tinggal dikalikan 5 kali 10. 50 tambahin nol ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 500.000 ya. Maka gaji yang diterima itu dikurangi 500.000, berarti gajinya adalah 10 juta dikurang 500.000 rupiah. Berapa tuh? 9.500.000 rupiah. Ya. Oh, di sini tidak ada ya, malah ditambahkan ya. Salah ya. 9.500.000 rupiah. Jawabannya yang C. Ini diralat. Oke, sekarang nomor 21. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Banyak pekerja dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah rumah. Banyak bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak. Nah, yang mana sih yang berbalik nilai? Oke, kita lihat. Untuk yang pertama, banyak pekerja dan waktu yang diperlukan. Semakin banyak pekerja, apakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan semakin banyak? Jawabannya tidak. Semakin sedikit kan? Kalau kita mau menyelesaikan sebuah pekerjaan lebih cepat, berarti cepat itu kan berarti angkanya lebih kecil ya. Maka pekerjanya harus ditambah. Ditambah berarti lebih banyak. Nah, itu kebalikan tuh. Waktunya lebih kecil, pekerjaannya lebih banyak. Berarti ini dikatakan perbandingan terbalik atau berbalik nilai ya. Ini balik. Nah, coba yang kedua, bahan bakar dan jarak. Semakin banyak bahan bakar yang dihabiskan, apakah semakin bukan banyak ya, semakin jauh juga jarak yang ditempuh? Ya, jawabannya banyak berarti angkanya lebih besar. Jauh berarti juga angkanya lebih besar. Maka sama-sama angka yang besar, berarti ini tidak termasuk perbandingan berbalik nilai. Ini senilai ya. Yang nomor 3, kecepatan mobil dan waktu yang diperlukan. Oke, semakin cepat mobilnya berjalan, maka waktu yang diperlukan akan lebih sedikit. Cepat berarti angka kilometernya nambah ya, besar. Tapi waktunya kecil. Nah, karena kebalik nih, yang satu waktunya kecil, yang satu kecepatannya nambah, berarti ini termasuk berbalik nilai. Ya. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 2. 1 dan 3, yang B. Nah, sekarang kita lihat ini berbalik nilai atau enggak. Untuk membuat 14 loyang kue, oke. Kuenya 14. Terigunya dalam kilogram itu 7 kilogram. Toko ingin membuat 12 kue. Berarti kuenya lebih sedikit. Pasti terigunya juga lebih sedikit ya. Jadi arah sedikit itu sama-sama ke bawah. Berarti senilai. Ya, kalau senilai bagaimana buat perbandingannya? Ibu pernah ajarkan buat perbandingannya. Angka yang kecil di atas ya,
Kita sepakati saja biar tidak kebalik-balik, yang kecil di atas, yang besar di bawah. Nah, di sini angka yang kecil 12, yang besar 14. Di sini angka yang kecilnya adalah yang X-nya. Ya, untuk yang 7-nya di bawah. Setelah dapat perbandingannya, kita akan kali silang antara 14 dengan X dan 12 dengan 7. Oke, 14 dengan X sama dengan 14 dikali X. 12 dengan 7 berarti 12 dikali 7. Tinggal kita hitung 14-nya dihilangkan dengan cara membagi, karena ini perkalian, lawannya adalah pembagian. Ini ikut terimbas ya. Maka X sama dengan sama-sama dibagi 2. Yang ini hasilnya 6, yang ini hasilnya 7. Kemudian 7 bisa dibagi 7, maka tersisalah angka 6 di atas, maka jawabannya 6 kg. Yang B. Ya, nomor 23. Setelah 6 hari bekerja, ayah memperoleh upah 300.000. Berarti harinya 6. Ini ceritanya ayahnya pekerja bangunan lah ya. Upahnya 300.000. Kemudian setelah 8 hari bekerja, upahnya berapa? Otomatis upahnya pasti lebih besar karena waktunya juga lebih besar, lebih banyak ya. Maka kalau dilihat perbandingannya, yang arahnya kecil semuanya ke atas. Berarti ini bukan berbalik tapi senilai. Maka kita bandingkan antara yang kecil dengan yang besar ya. Yang kecil di sini 6, yang besarnya 8. Yang kecil di sini X, yang besarnya Yang kecilnya di sini adalah 300.000. Yang besarnya adalah X. Tinggal dikali silang. X dulu ya yang ada variabelnya. 6 dikali X sama dengan 6X. Lalu 8 dikali sama 300.000. Kita tulis saja 300.000 kali 8. Sudah, kita mau hitung nilai X, bagi 6 dengan angkanya sendiri. Ini ikut terimbas dibagi 6. Hasilnya adalah X sama dengan, sama-sama dibagi 2. Ini hasilnya 3, yang ini hasilnya 4. 3 bagi 3 habis, bisa jadi 1. 100.000 kali 4, maka jawabannya 400.000 rupiah. Ini upahnya. Nomor 24. Sebuah mobil memerlukan 10 liter bensin. Berarti ini butuh bensin dalam liter itu 10 liter. Jarak yang ditempuh adalah dalam satuan kilometer itu 200 kilometer. Nah, kalau mobilnya menempuh jarak 360 km, berarti bensin yang dibutuhkan akan juga lebih banyak. Ya, waktunya lebih jauh, jaraknya lebih jauh, bensinnya akan lebih banyak. Berarti arah panahnya sama-sama ke arah yang kecil itu sama-sama ke atas ya. Kita bandingkan yang kecil di atas, yang besar di bawah. Berarti ini adalah 10 per X sama dengan 200 per 360. Tinggal dikali silang. 10 dengan 200, X dengan 200, 10 dengan 360. Berarti 200 kali X sama dengan 360 dikali 10. Menghilangkan 200 tinggal dibagi 200. Ini juga dibagi 200. Nah, ya. Berarti X sama dengan coret nolnya. 36 dibagi 2 adalah 18. Berarti banyaknya bensin yang digunakan adalah 18 liter. Jawabannya yang C. Nomor 25.
Persediaan makanan 10 ekor ayam. Nah, di sini ayamnya adalah 10. Nah, itu waktu yang dihabiskan adalah dalam hari itu 14 hari. Kalau dijual 3 ekor, maka akan habis berapa hari? Logikanya dijual 3 ekor berarti ayamnya berkurang. 10 dikurang 3 jadinya 7 nih yang kita hitung. Kalau dia hanya 7 ekor, berarti waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan akan lebih lama. Ya, lebih lama itu berarti lebih dari 14. Berarti ini jawabannya nanti akan lebih besar ya. Nah, coba kita buat panah. Lebih kecilnya yang ini 10 sama 7, kecilan 7. Yang ini X sama 14, X-nya ini kan nanti lebih lama, berarti akan lebih kecil sih 14. Sudah, kita bandingkan kecil banding besar. Nah, sekarang yang kecil itu adalah 7. Nah, yang besarnya 10. Berarti 7 per 10 sama dengan kalau 14 sama X berarti pasti lebih kecil 14. Berarti 14 per X. Udah tinggal dikali silang. 7 dengan X berarti 7X. 10 dengan 14 berarti 10 kali 14 ya. Nah, tinggal dihilangkan 7-nya, berarti dibagi 7, ini juga dibagi 7 ya. X sama dengan 14 sama 7 bisa dibagi, jadinya 2. X sama dengan, maka persediaan makanan akan habis setelah berapa hari? Jawabannya adalah setelah 20 hari ya. Berarti yang A, 20 hari. Nomor 26. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 120 hari. Berarti harinya adalah 120. Pekerjanya membutuhkan 20 orang. Sebelum pekerjaan dimulai, orangnya ditambah 10, berarti dari 20 orang ditambah 10, maka menjadi 30 orang. Otomatis waktu yang diperlukan akan lebih sedikit. Ya, berarti antara 120 dengan hasilnya itu lebih kecil hasilnya. Antara 20 dengan 30 itu lebih kecil 20. Berarti yang kecil di atas, yang besar di bawah. Di yang sebelah kiri yang kecilnya adalah yang 120, yang X ya. 120-nya di bawah, besar. Yang ini 20 yang kecil, 30 yang besar. Tinggal dikali silang, X dengan 30 berarti 30X. 120 dikali 20 tetap ditulis seperti itu. Kita bagi 30 karena akan habis untuk mencari nilai X. Maka dapatlah X sama dengan 0 bisa dicoret. Kemudian 12 bagi 3 juga bisa karena di belakangnya 0, yaitu 4. 40 kali 2 sama dengan 80. Berarti waktu yang dibutuhkan hanya 80 hari. Ya. Yang C. Nomor 27. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 24 orang. Orangnya ada 24, kemudian harinya ada 20 hari. Jika penghuni panti asuhan ditambah 6 orang, berarti dari 24 tambahkan 6 orang menjadi 30 orang, maka hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan akan lebih cepat pastinya, karena orangnya lebih banyak. Lebih cepat berarti lebih sedikit. Nah, berarti yang kecil di bawah, yang ini yang kecil di atas. Ya, balik. Yang ini yang kecil di bawah. Ini. Nah, yang ini yang lebih kecil ya. Ini yang lebih kecil. Ini lebih kecil. Berarti 24 dan X itu posisinya di perbandingan ada di atas. Ya. 24, yang ini X. Berarti bawahnya adalah
30 dan 20 ya. Jadi dibalik. Nah, tinggal dikali 30 dikali X yaitu 30X. 24 kali 20 berarti 20 dikali 24. Tetap ditulis seperti itu supaya gampang menghitungnya. Kita hilangkan 30 dengan cara membagi dengan angka yang sama ya. Nah, di sini ikut terimbas yaitu teknis menghitungnya. Sama dengan ini dicoret. Nolnya boleh. 24 dibagi 3, 24 dibagi 3 itu 8, 3 dibagi 3 itu 1. Jadi tinggal atas nih. 2 kali 8 sama dengan 16. Karena dibagi 1 tetap 16. Pertanyaannya adalah persediaan beras akan habis dalam waktu? Iya. Jawabannya 16 hari. Oke, sekarang nomor 28. Koefisien pada bentuk aljabar 5x kuadrat minus 8x min 2 adalah ini tentang aljabar. Kalau koefisien itu ada di depan variabel. Berarti 5 itu adalah koefisien dari x kuadrat. Koefisien dari X itu adalah min 8. Pertanyaannya adalah koefisien X, berarti jawabannya minus 8. Jangan lupa ada tanda di depannya. Nomor 29. Banyak suku pada bentuk aljabar ini adalah, ya, kalau lihat banyak suku berarti kamu hanya menghitung ada X, ada minus 2Y, ada minus 4Z, ada minus 4. Ini ada 4 suku. Jawabannya yang B. Nomor 30. Bu Ika membeli 8 kg buah salak, 10 kg buah jeruk, dan 3 kg buah anggur. Sekarang harga 1 kg buah salak, 1 kg buah jeruk, dan 1 kg buah anggur berturut-turut dikasih A rupiah, B rupiah, C rupiah. Berarti ini adalah A, ini B, ini C ya. Maka harga buah yang tersisa dalam bentuk aljabar adalah, nah, karena terlalu lama disimpan, 1 kg buah salak, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur busuk. Berarti 8A ditambah 10B ditambah 3C itu dikurang dengan 1A ditambah 2B ditambah 1C. Nah, jadi kita lihat berapa hasilnya, yaitu 7A 10 kurang 2 itu 8B ditambah 3 dikurang 1 itu 2C. 7A ditambah 8B ditambah 2C adalah yang D. Nomor 31. Bentuk sederhana dari 20M ditambah minus 5M adalah, berarti kamu hitung 20 ditambah minus 5. Karena ini sudah sama-sama M ya, jadi boleh langsung dijumlah. Plus ketemu minus jadinya minus, berarti 20 minus 5. Jawabannya adalah 15. Yang C. Nomor 32. Bentuk sederhana dari minus 8 dikali minus 10A. Ini A. Perkalian berarti A-nya pangkatnya bergerak menjadi A pangkat 2. Min 8 kali min 10. Min kali min plus 8 kali 10 berarti jawabannya 80A kuadrat. Yang A. Berikutnya nomor 33. Bentuk sederhana dari 40N dibagi minus 4/3. Karena ini pembagian, maka kita ubah menjadi perkalian. 40N dikali minus 3/4. Nah, 4/3-nya dibalik. Maka kita bisa hitung, ini perkalian ya. 40 dibagi 4 boleh dicoret, yaitu 10. Kemudian 10 kita kalikan minus 3, berarti minus 30. Ada N-nya, berarti minus 30N.
Jawabannya B. Nomor 34. Nilai dari bentuk aljabar 2M ditambah 3N dikurang 2 untuk M-nya 4 dan N-nya minus 2 adalah, berarti 2 kita kalikan 4 ditambah 3 kita kalikan minus 2 dikurang 2 ya. 2 dikali 4 itu 8, 3 dikali 2 itu minus 6, berarti 8 ditambah minus 6 dikurang 2. Nah, plus ketemu minus hasilnya negatif juga. Berarti 8 dikurang 6 dikurang 2. 8 dikurang 6 itu 2, 2 dikurang 2, 8 dikurang 6 itu 2 dikurang 2 berarti 0 ya. Di sini harusnya 0 bukan 2. Ya, jawabannya yang C. Sekarang nomor 35. Jika X 5A dikurang 13B dan Y minus 14A ditambah 9B, maka X dikurang Y sama dengan X-nya tadi adalah 5A dikurang 13B. Y-nya minus 14A ditambah 9B. Kalau ada soal-soal seperti ini, dihitungnya ke bawah saja ya. Jadi X dikurang Y gitu ya. Nah, sekarang lihat A dengan A. Di sini ada 5 dikurang, bacanya minus 14. Nah, min ketemu min jadinya plus, berarti 5 ditambah 14 yaitu 19A. Berikutnya adalah yang ini. B sama B, minus 13 dikurang plus 9, berarti 9 saja. Min 13 min 9. Berarti 9 ditambah 13 itu adalah 22 ya. Minus 22. Maka di sini jawabannya adalah minus 22B. 19A minus 22B adalah yang C. Nomor 36. Bentuk sederhana dari 2A minus B dikali 2A plus B. Ini yang dikalikan semua harus adil. 2A kalikan 2A, 2A kalikan B. Berarti 2A kali 2A, lalu 2A dikali B. Nah, berikutnya adalah min B kali 2A dan min B kali B. Min B kali 2A, kemudian min B kali B. Nah, baru kita hitung hasilnya. 2 kali 2, 4. A kali A kuadrat. 2 kali 1, berarti 2A kali B, AB. Ini min 1. Min 1 kali 2, min 2. A kali B, AB. Yang terakhir, min 1 kali 1 sama dengan min 1. B kali B, B kuadrat. Tinggal dilihat yang sejenis ada di tengah. 2AB min 2AB. Habis. Ya, 2 dikurang 2. Maka sisanya adalah 4A kuadrat min B kuadrat atau 1B kuadrat. Jawabannya yang D. Nomor 37. Bentuk sederhana dari 3 dikali A plus 2B dikurang 4 dikali 3A min 7B adalah, nah, ini kamu kalikan 3 kali A, 3 kali 2B. Berarti 3A, yang ini langsung saja ditambah 3 kali 2 6B. Nah, yang ini bacanya minus 4 ya, minus 4 dikali 3A minus 12A minus 4 dikali minus 7B plus 28B. Tinggal cari yang sejenis. Oke, 3A dengan minus 12A. Kita operasikan 3 kurang 12 adalah minus 9A. Kemudian plus 6B dengan plus 28B
plus plus berarti 6 tambah 28 itu adalah 34. Berarti plus 34B. Jawabannya yang A. Nomor 38. Hasil dari 1 per X ditambah 1 per 2Y adalah, nah ini cara menghitungnya, samakan penyebut dengan cara ini. Jadi X dikali 2Y, X kali 2Y, ini juga X kali 2Y. Nah sekarang kita tutup antara X kali 2Y dengan X ini dicoret. Pokoknya yang sama dicoret. Ini sama ini, kemudian yang ini sama yang ini. Nah, hasilnya adalah 2Y, ya. 2Y kali 1 berarti 2Y. Jadi untuk mencari yang atas, ya. Namun nanti hasil terakhirnya X kali 2Y tetap 2XY dikalikan, ya. Ini hanya untuk mencari yang atas. Kemudian 2Y dengan 2Y, ini ibaratnya ditutup. 2Y dengan 2Y, kesisalah X. X dikalikan 1, maka hasilnya X. Berarti di sini yang atas 2Y ditambah X. Yang bawah X dikali 2Y, ini dikali saja, ya. Karena tidak bisa maka jadi 2XY disusun. Lihat hasilnya, 2Y ditambah X. 2Y ditambah X atau X ditambah 2Y sama per 2XY. Jadi jawabannya yang C. Nomor 39. Walaupun sama-sama pecahan tapi pengerjaannya berbeda. Kalau tadi penjumlahan, kalau ini perkalian. Y pangkat 3 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 per X pangkat 3. Kalau perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah. Selama variabelnya sama. Di sini ada Y, berarti menjadi Y pangkat 3 ditambah 2 per X berarti X pangkat 2 ditambah 3, ya. Berarti Y pangkat 5 per X pangkat 5. Jawabannya yang B. Nomor 40. 2A kuadrat B dibagi XY per XY dibagi 6A kuadrat B dibagi X kuadrat Y. Pembagian baru bisa dikerjakan kalau dibalik yang keduanya. Berarti X kuadrat Y dengan 6A kuadrat B. Nah yang sebelah kiri tetap 2A kuadrat B per XY. Baru nanti kita kalikan. Di sini susun aja semua. 2A kuadrat B dikali X kuadrat Y, ini dikali semua, per, kita susun yang AB di sebelah sini, 6A kuadrat B dikali XY. Nah kalau lihat A sama A boleh dicoret, B sama B boleh dicoret, 6 sama 2 ini sama-sama dibagi 2, ini hasilnya 1, ini hasilnya 3, berarti ini 1/3, yang AB nya hilang. Sekarang lihat X dengan X, ini pangkat 1 menjadi X 2 kurang 1 yaitu 1, berarti X nya di atas nih yang sisanya 1. X, Y sama Y habis, maka jawabannya 1x/3 atau x/3 saja. Di sini ada Y-nya. Oh, ini ada Y kuadrat. Berarti di sini Y kuadrat juga, maka di sini tersisa 3Y, ya. Karena 1 kurang 2 hasilnya ada di bawah. X/3Y. Jawabannya yang A.